saya melihat butir-butir ini, ya kalau saya boleh katakan sebagai anak bangsa ini, aduh hanya pepesan kosong ya. Menurut saya, bapak-bapak kita ini seperti kekanak-kanakan gitu loh, karena nggak ada isinya buat bangsa kita, nggak ada. Karena kalau saya sebagai masyarakat biasa, saya melihat tuntutan-tuntutan yang 8 butir itu tidak berdasarkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti hukum dan konstitusi kita ya. Itu kan artinya Pak Presiden bisa mengatakan, Bung, ini pernah Anda balik lagi dulu ke Jakarta ya, kita ikut sama-sama di acaranya Pak Trisno misalnya begitu. Kan misalnya loh ini, lalu duduk bersebelahan di samping Pak Trisno gitu. Itu kan asik tuh kelihatan. Wah, kaget. Kaget. Ya kaget itu aja. Kan? Saya pikir gini ya, Pak Prabowo menghargai senior-senior ini yang tapi belum tentu beliau menyetujui 8 butir ini. Kalau kita lihat 8 butir ini kan nomor 1 kayak kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang kita tahu otomatis itu banyak pertentangan ya, karena kita melihat ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa terus butir-butir yang lain sampai yang nomor 8 pemaksulan itu kan belum ada dari pelantikan dari pendaftaran, kampanye, pelantikan hingga 6 bulan memerintah Prabowo Gibran itu tidak ada konstitusi yang dilanggar. Jadi apanya yang mau presiden tanggapin ya? Mungkin kalau menurut saya sebaiknya para purnawirawan ini bertemu dengan presiden gitu, atau sebelum mengemukakan 8 butir-butir ini, bapak-bapak kita ini harus melakukan riset ya, yang benar-benar dibangun oleh fakta hukum dan konstitusi kita gitu loh. Dan memang ada saluran-salurannya ya, ke DPR, ke MPR. Jangan juga hanya membuat gaduh ya kan, keributan, bahkan cenderung ke adu domba, karena semuanya tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup kuat ya untuk 8 butir ini yang harus sampai jadi persoalan kita semua, karena menurut saya sangat tidak bermanfaat, tidak bermutu ya untuk bangsa kita. Relawan Jokowi, Sylvester Matutina, kembali sok jago dan makin memperlihatkan bahwa relawan ini hanya otot tanpa isi. Ketika membela sang anak majikan, Gibran Rakabuming Raka, dalam isu pemakzulan yang sedang jadi pembicaraan di publik. Menurut Sylvester, tuntutan para purnawirawan TNI, terkhusus soal pemakzulan Gibran, yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, dinilai membuat kegaduhan dan adu domba, karena tidak berdasarkan fakta dan bukti yang cukup kuat. Sebetulnya kalau Pak Presiden tidak berkenan dengan usulan dari para para purnawirawan ini, beliau bisa menyampaikannya dengan bahasa yang halus. Misalnya menyatakan bahwa mohon maaf untuk sementara ini fokus kita adalah membangun ekonomi, ya kan? Yang politik-politik nantilah setelah ekonomi kita ini mungkin jauh lebih baik. Itu semua orang juga paham, artinya Pak Prabowo tidak berkenan dengan usulan, khususnya poin yang terakhir itu ya, poin pemakzulan itu gitu. Tetapi kenyataannya Pak Prabowo tidak menyampaikan kalimat itu. Kalau misalnya kita dengar kemarin Pak Wiranto menyampaikan bahasanya, Pak Prabowo seperti memberi ruang, itu yang saya sebut tadi, ini kayaknya 50-50 nih, bisa ya, bisa tidak gitu. Ya bisa saja, Pak Presiden ini kan membuka ruang dan juga ingin merangkul semuanya. Beliau ingin agar semuanya bisa berkolaborasi membangun bangsa, ya kan? Walaupun purnawirawan ini tergabung dalam organisasi yang tidak resmi, yang hanya dibuat dadakan, dan mayoritas mereka ini kan pendukung yang kalah kemarin ya, Mas Anies Baswedan. Kalau yang hari ini, Presiden itu menghadiri yang resmi, Pepabri, PPAD, PPAU, PPAL, dan mereka ini kalau menurut keterangan dari staf khusus Presiden, Pak Dudung, mengatakan bahwa mereka yang tergabung sekarang ini tidak menghendaki ataupun tidak bersuara untuk pemakzulan Mas Gibran, ya. Jadi ini suatu hal yang berbeda. Jadi mungkin
bisa saja tergantung Pak Prabowo apakah sebegitu pentingnya usulan 8 butir ini, karena kalau kita lihat kembali lagi yang dipersoalkan masalah putusan MK ya tahun yang mengenai 169 huruf Q itu. Oke. Padahal sudah dibatalkan oleh putusan MK nomor 90, udah final dan binding gitu loh. Jadi Baik. saya melihat butir-butir ini, ya kalau saya boleh katakan sebagai anak bangsa ini, aduh hanya pepesan kosong ya. Menurut saya, bapak-bapak kita ini seperti Oke. kekanak-kanakan gitu loh. Karena Oke. nggak ada isinya buat bangsa kita, nggak ada yang kita bisa dapat dari usulan 8 Oke, poin ini. sikap Pak Presiden juga ini yang kami Tidak hanya itu, Sylvester yang diduga kampusnya sekarang telah berubah menjadi ruko pertokoan ini dengan sekonyong-konyong mengatakan bahwa tuntutan para purnawirawan TNI hanyalah pepesan kosong dan tampak kekanak-kanakan karena poin yang disampaikan tidak mempunyai bobot dan berisi. Jadi kita sekarang ini bagaimana kita menghadapi situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu, dan saya berpikir bahwa come on lah, jangan sampai kita anak-anak bangsa ini diadu domba, ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, dan ini banyak diidap oleh orang-orang yang mantan pejabat. Kan ada mantan pejabat yang biasa dia ngomong di TV tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba nulis tiba-tiba tangannya stroke, nggak bisa dia kerja, tapi dia punya sindrom. Jadi dia berusaha untuk menampilkan kepada masyarakat bahwa dia itu seorang pejabat, bahwa dia seorang penulis, dia seorang orator, tapi dia nggak bisa. Tapi dia harus berusaha menampilkan bahwa dia masih mampu. Duck syndrome. Yang pertama, nanti ingat kan diksi duck syndrome ini ingat ya nanti ya. Yang kedua, dulu banget di Italia. Jadi ada kisah rakyat, kalau sini cerita rakyat. Itulah kisah Pinocchio. Oke. Apa kaitannya sama ijazah palsu ini? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya ceritakan dulu. Cerita panjang lebar ini, Maka- kaitannya apa? Sebuah buku namanya The Adventure of Pinocchio. Seandainya ini, ya saya potong dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah hidungnya panjang, Pak Silver tadi panjang gitu kan. Itu juga apa? Panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019 mengatakan bahwa ada anak umur 11 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi Mati. yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa. Ya kan, benar nggak, Bos? dengerin. Wah, tahun 2019 ya kalau nggak salah Tapi ya. kampusnya udah nggak ada kampusnya di Ruko pemilu. itu ya. Oke. Pas dulu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Kalau kampusnya Ruko, kacau makanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Oke, saya lagi mau coba Bahkan, Sylvester dipermalukan dengan sangat menohok oleh Mustafa ketika Sylvester memotong pembicaraan dari Mustafa saat sedang menjelaskan soal Pinocchio Syndrome dengan mengatakan bahwa Mustafa lah yang pernah berbohong, namun langsung dibayar lunas oleh Mustafa dengan mengatakan bahwa setidaknya ijazah dia asli dan kampusnya masih ada dan tidak berubah menjadi ruko. Mengatakan bahwa ini adalah informasi keterbukaan publik ya. Semuanya mengatakan bahwa kenapa sih nggak dibuka. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 Betul. huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Ya, ada pendidikan nilai. keterbukaan informasi publik. Publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang Betul. dikecualikan. Di situ Udahlah, naskah Mas. akademiknya Ya, adalah nilai. udahlah. Kalau dalam hal lain bolehlah Mas, tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini Kebetulan saya Dihukum ngawal. ya. Kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. ya ini kan bunyi undang-undang, bukan Betul. karangan saya. Betul. Dikecualikan tuh nilai. oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Nah, instruksi, Mas, itu ijazah, pun di KPU pun semuanya ini Oke. KPU pun Ya, ini melakukan tafsirnya beda-beda lah. tafsirnya Apa? beda. Ya nafsir sendiri ya Nah, repot. bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh, bukan Ya. saya. Undang-undang menafsirkan begitu. Undang-undang Dan dan kita sudah bangga.
Maaf ya Mas ya. KPU dimanapun melaksanakan undang-undang ini, bukan saya, bukan Roy Apa, kok Suryo. bisa KPU melaksanakan apa maksudnya? Ya, memang dikecualikan untuk mengenai pendidikan, Mas. Oh iya, apa Informasi hubungannya dengan KPU? keterbukaan publik itu. Bentar. Apa hubungannya dengan KPU? Loh, KPU kan memverifikasi semuanya nih. Ya. Iya. Ya, ini dan kan nggak semuanya melibatkan KPU. Diberikan informasi ke publik oleh KPU nih, ya kan? Iya. Tapi masalah pendidikan tidak boleh kecuali yang bersangkutan itu yang mengeluarkan. Benar nggak, saudaraku? Itu Mas Roy.